pertama-tama kita akan membahas mengenai distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gauss merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak kontinu. Distribusi normal standar atau distribusi normal baku ialah distribusi dengan rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku atau standar deviasi sama dengan 1. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu. Misalkan tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, dan hasil ujian. Distribusi normal merupakan distribusi yang sangat penting karena banyak data hasil penelitian yang mengikuti distribusi ini. Distribusi peluang normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang berbentuk lonceng dan simetris. Nah, selanjutnya yaitu grafik distribusi normal. Pada suatu data, frekuensi tertinggi biasanya berada di sekitar nilai rata-rata data atau mean. Nah, semakin jauh nilai data dari rata-rata, maka frekuensinya akan semakin rendah. Nah, misalkan rata-rata data, sebaran data secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Kurva di atas dikenal dengan nama kurva normal atau kurva lonceng karena bentuknya yang seperti lonceng. Persamaan dari kurva tersebut dinamakan fungsi distribusi normal atau distribusi Gauss. Fungsi distribusi normal dengan variabel acak X didefinisikan sebagai berikut. Jika nilai rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1, maka akan diperoleh distribusi normal baku standar yaitu N dalam kurung 0,1. Nah, rumus fungsi variabel acak Z yang berdistribusi normal baku yaitu sifat kurva normal, yaitu yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris, rata-rata, median, modus. Yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Nah, contoh soal distribusi normal. Soalnya yaitu berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.700 gram dengan simpangan baku 300 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka berapa bayi yang beratnya antara 2.700 gram dan 4.000 gram jika semuanya adalah 10.000 bayi. Nah, diketahui X-nya itu 4.000 gram, rata-ratanya 3.200 gram, dan standar deviasinya itu 300 gram. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa bayi yang beratnya antara 2.700 gram dan 4.000 gram jika semuanya ada 10.000 bayi. Penyelesaiannya yaitu untuk X sama dengan 4.000 gram diperoleh X sama dengan 2,67 dan untuk X sama dengan 2.700 gram diperoleh, kita menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata per standar deviasi sama dengan X-nya itu 2.700, rata-ratanya 3.200, dan standar deviasinya itu 300. Jadi 2.700 dikurang 3.200 dibagi 300 sama dengan min 1. Jadi berat bayi yang lebih dari 4.000 gram ada di sebelah kanan Z sama dengan 2,67. Nah, luas daerah arsirnya sama dengan 0,4525 ditambah 0,4962. Nah, hasilnya yaitu 0,9487. Nah, untuk mengetahui banyak bayi yang beratnya antara 2.700 gram dan 4.000 gram dari 10.000 bayi, yaitu 0,9487 dikali 10.000, hasilnya yaitu 9.487 bayi. Jadi hasilnya yaitu 9.487 bayi. Distribusi peluang normal memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama, frekuensi terbesar dan rata-rata data berada di titik tengah. Yang kedua, kurva memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya. Yang ketiga, nilai rata-rata median dan modus berada di titik yang hampir yang sama. Yang terakhir, luas bangun di bawah kurva atau di atas sumbu X memiliki nilai maksimal 1. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan.
Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, Y, Z, atau lainnya. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Dan ada dua variabel, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilainya berupa bilangan bulat. Nilai-nilai variabel acak diskrit digambarkan pada garis interval. Variabel acak adalah sebuah variabel Y jika nilai-nilai yang dimiliki oleh Y adalah suatu kemungkinan atau peristiwa acak. Suatu variabel acak diskrit adalah variabel yang dapat memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung. Dapat dihitung berarti bahwa nilai-nilai yang dimilikinya adalah bilangan bulat positif. Nah, contohnya yaitu jumlah mobil-mobil yang terjual di setiap bulan, jumlah kecelakaan lalu lintas setahun, jumlah televisi yang diproduksi setiap tahun. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil semua nilai dalam suatu interval tertentu. Jika variabel acak kontinu X terdefinisi pada interval A, maka fungsi distribusi peluang kumulatif dari variabel acak X, Fx didefinisikan. Nah, selanjutnya contoh soal variabel acak diskrit. Nah, soalnya yaitu variabel acak X menyatakan banyak gambar pada pelemparan dua keping mata uang logam. Tentukan nilai dari A. P X sama dengan 0, B. P X sama dengan 1, dan C. P X sama dengan 2. Penyelesaiannya yaitu ruang sampelnya itu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, X-nya itu 0, 1, dan 2. Kenapa 0? Karena di AA itu gambarnya tidak ada, jadi 0. Terus di angka gambar dan gambar angka itu masing-masing gambarnya itu 1, jadi 1. Terus terakhir gambar-gambar. Nah, gambarnya itu ada 2, jadi 2. Jadi X-nya itu sama dengan 0, 1, sama 2. Penyelesaiannya itu bagian A, PX sama dengan 0. Nah, X itu banyaknya gambar. Nah, banyak gambar yang sama dengan 0 itu di sampelnya hanya AA, jadi 1 per 4 itu karena sampelnya itu ada 4, yang AA, AG, GA, dan GG. Bagian B itu PX sama dengan 1. Nah, X kan itu banyaknya gambar. Nah, di sampel itu yang gambarnya 1 itu hanya AG dan GA, jadi 2 per 4. Nah, kalau C, bagian C itu PX sama dengan 2. Nah, banyak gambar yang di sampel itu yang ada 2 itu hanya GG, jadi 1 per 4.